مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu pembelajaran tajwid atau tahsin tilawah. Hari ini insya Allah Ustazah akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas tentang hukum mad, ya, mad asli dan mad far'i. Dan hari ini kita akan membahas tentang mad far'i, mad far'inya yang terjadi karena sukun, ya, insya Allah. Nah, kalau sebelumnya kita membahas mad far'i yang terjadi karena hamzah, nah, hari ini sekali lagi Ustazah akan melanjutkan mad far'i yang terjadi karena sukun, ya. Nah, sukun itu terbagi dua, ya. Sukun itu seperti ini, ya. Nah, sukun, ya, dan sukun itu terbagi dua, ada sukun lazim, ya, dan ada sukun arid. Jadi sekali lagi sukun itu ada dua, ada sukun lazim dan sukun arid. Yang bagaimana sih sukun lazim itu, Ustazah, dan sukun arid itu? Baik, kita bahas, ya. Nah, sukun lazim adalah sukun asli. Jadi sukun lazim itu adalah sukun asli, ditulis dan dibacanya tetap sukun, ya. Nih Ustazah kasih contoh, ya, biar kaliannya semakin jelas. Jadi sukun lazim itu adalah sukun asli, ditulisnya sukun, dibacanya juga sukun. Contoh, lam yalid. Pada kata lam yalid itu mimnya sukun, dibacanya juga mimnya jadi sukun, lam, gitu ya. Kemudian yalid, ya, daknya sukun ditulisnya dan dibaca juga sukun, yalid, gitu. Itu yang dimaksud dengan sukun lazim. Jadi sukun asli, ditulis dan dibacanya tetap sukun, gitu ya. Emang ada yang tidak begitu, Ustazah? Nah, kita lihat sukun arid, ya, sukun arid. Sukun arid ini adalah terjadi apabila wakof, kita membaca Al-Quran dan kemudian diwakofkan. Nah, biasanya ada beberapa banyak begitu, ya, di akhir ayat. Sebetulnya di akhir ayat atau kita mau wakaf atau berhenti di situ. Contohnya di kata nih, Allahus Somad, ya. Nah, secara tulisan itu tidak sukun, ya, somadu. Secara tulisannya dhammah. Tapi karena kita berhenti bacanya di situ, kita wakaf di situ, maka du itu menjadi disukunkan, ya. Jadi bacanya adalah Allahus Somad, ya. Jadi tidak dibaca Allahus Somadu, nggak begitu kan? Tapi kita baca Allahus Somad, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sukun arid, ya, sukun yang pengganti. Asalnya dia tidak sukun secara tulisannya, tapi karena kita baca wakof atau karena kita baca berhenti, maka huruf itu menjadi sukun, gitu ya. Itu yang dimaksud sukun arid. Jadi kalian bisa membedakan, ya, mana sukun lazim dan mana sukun arid. Lazim itu adalah ditulisnya sukun, dibacanya juga sukun. Tapi kalau arid secara tulisan bukan sukun tapi dibacanya sukun, ya, insyaallah, ya. Nah, jadi kita akan membahas sekali lagi mad far'i yang terjadi karena sukun. Sukunnya sukun lazim dulu, ya. Sukun lazim. Ingat tadi sukun lazim itu apa, ya? Nah, ada yang pertama adalah mad lazim mutsaqal kalimi. Ya, ada hukum tajwid yang bernama mad lazim mutsaqal kalimi. Yang seperti apa sih, Ustazah, mad lazim mutsaqal kalimi ini? Sebetulnya kalian sudah banyak tahu contohnya, ya, insya Allah.
Nah, mad ini adalah apabila setelah huruf mad, ya, ingat huruf mad itu apa aja? Nah, ada 3 ya huruf mad. Setelah huruf mad terdapat huruf yang sukun. Jadi mad lazim mutsaqal kalimi ini adalah apabila setelah huruf mad ada huruf yang sukun. Nah, kadar panjang bacaan untuk yang seperti tadi mad lazim mutsaqal kalimi adalah 6 harokat. Jadi kita harus sabar membacanya sampai 6 harokat. Tidak boleh kurang gitu ya. Tidak boleh cuma 2 gitu, tapinya ini dibacanya harus 6 harokat ya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini ya. Kita sangat hafal dengan bacaan ini ya, waladhdallin, itu ada di surat apa ya. Nah, seperti inilah contoh dari mad lazim mutsaqal kalimi. Perhatikan kata do itu ada huruf madnya. Huruf madnya apa? Ya, betul ya, alif di situ ya, do ada alifnya. Itu adalah huruf madnya. Kemudian di depannya ada huruf yang sukun. Loh Ustazah, ini kan nggak sukun tapi tasydid. Nah, kita urai begitu ya. Jadi ketika kalian menemukan ada huruf mad, di depannya ada huruf yang bertasydid, maka itulah yang dinamakan dengan mad lazim mutsaqal kalimi. Dan bacanya harus berapa harokat? Harus 6 harokat ya. Tapi tadi kata Ustazah sukun. Nah, kita buktikan ya. Jadi lam bertasydid itu kalau diuraikan adalah lamnya ada 2 sebetulnya. Lam yang satu sukun dan lam yang satu berharokat. Jadi dalam bahasa Indonesia itu agar tidak terjadi pemborosan gitu ya. Makanya lamnya ditulis satu saja tapi diganti dengan tasydid. Ya, pada dasarnya ada sukunnya gitu ya. Jadi seperti inilah yang dinamakan dengan mad lazim mutsaqal kalimi. Kita baca ya. Waladhdallin. Jadi 6 harokat. Kemudian contoh lain al-haqqah gitu ya. 6 harokat dulu baru ke tasydidnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk qaf ya bertasydid asalnya qafnya ada 2, yang satu sukun dan yang satu berharokat gitu ya. Itu mad lazim mutsaqal kalimi. Kemudian yang kedua, mad lazim mukhaffaf kalimi. Ya, mad lazim mukhaffaf kalimi yang bagaimana? Bila setelah huruf mad setelah huruf mad badal. Setelah mad badal, kemarin kalian masih ingat ya, mad badal itu yang seperti apa? Hamzah yang dibaca panjang ya. Nah, setelah mad badal terdapat huruf yang sukun. Ya, jadi terbukti ya, di depannya ada sukun. Contohnya, nah ini kadar panjangnya juga sama, 6 harokat. Jadi harus dibaca 6 harokat. Perhatikan contohnya. Inilah mad badal. Ya. A ini mad badal karena ada madnya. Setelah hamzah ada mad, itu yang dinamakan dengan mad badal. Kemudian di depannya ada huruf yang sukun. Ya. Nah, pasti di atas madnya ada tanda bendera karena harus dibaca lebih dari 2 harokat ya, termasuk yang tadi juga ya. Pasti di atas huruf madnya ada tanda bendera. Nah, ini juga dibacanya berapa harokat tadi? 6 harokat. Kita baca ya. Nah, contohnya al-ana gitu ya. Jadi al-ana. Jadi bukan al-ana atau al-ana, tapi a-nya itu 6 harokat dulu ya. Seperti itu. Jadi mad lazim mutsaqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi itu kadar panjangnya berapa? 6 harokat. Kalian harus sabar gitu ya untuk membacanya sampai 6 harokat. Baik, Ustazah akan berikan contoh bacaan seperti yang tadi Ustazah jelaskan, mad lazim mutsaqal kalimi gitu ya. Cara bacanya seperti apa? Ya, ada di Ustazah ambil surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 8 ya. Ustazah akan berikan contoh dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah. Malhaqqah. Wa ma, ma-nya juga sama ya, panjang. Wa ma, mad jaiz munfasiyah ya. Perhatikan ada tanda mad, kemudian ada hamzah. 4 harokat ya, biar seragam. Wa ma adraka mal haqqah ya. Jadi segitu panjang, kadar panjang. Al-haqqah, ada tanda mad, kemudian di depannya ada huruf yang bertasydid. Itu 6 harokat ya. Tasydid itu artinya bahwa huruf itu 2 asalnya. Yang satu sukun, yang satu berharokat ya. Kemudian ayat selanjutnya, kadzabat ya, kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Perhatikan ya, yang Ustazah baca digunakan, ditahan begitu ya, ditahan-tahan. Fa amma, mim bertasydid juga harus ditahan. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihil sarsarin 'atiyah, gitu ya. Awas ikhfa'nya. Fa uhliku birihil, tahan juga ya. Sorsorin, sor itu ro-nya ro tafhim ya, jadi ditebalkan bunyinya, sor, bukan sor tapi sor ya, ditafhimkan. Kemudian ayat selanjutnya, sakharaha alaihim sab'a, ada pantulan ya, sab'a dikolkolahkan, jadi bukan sab'a. Nah itu enggak mantul, itu enggak kolkolah. Sifatnya kurang keluar, jadi sab'a, sab'a ya, dipantulkan. Sab'a layaliu, diidghamkan dan ditahan. Layaliu ya, diidghamkan. Wa thamaniyata ayyamin husuma. Maknya ketika kita berhenti di situ maka cukup 2 harokat saja, 1 ayunan, husuma ya, begitu. Fatarol qauma, qauma ya, huruf lin, fiha sor juga tafhim ya, sor'a, sor'a, ditebalkan bunyinya, sor, bukan sor tapi sor'a ya. Fiha sor'a ka'annahum, gunnah nun bertasydid ya, ka'annahum a'jazu nakhlin. Nakhlin, kho-nya perhatikan ditebalkan bunyinya, nakhlin, nakhlin khawiyah. Fahal tarolahum, mim bertemu dengan mim harus ditahan dulu, digunakan. Lahum min baqiyah, hum min juga sama, nun sukun bertemu dengan ba, hukumnya apa? Iqlab ya, jadi harus ditahan dulu. Ustazah bacakan seluruhnya, silahkan kalian perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah. Mal-haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Shadaqallahul azim.
Ya, silahkan kalian perhatikan lagi, ulang-ulang. Kemudian seperti biasa, kalian buatkan VN-nya dan langsung kirimkan ke grup Qur'annya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.